Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sarul Nasirah dengan NPM 21901032065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dan operasi mengenai Wingko Bucana. Yang pertama yaitu pendahuluan. Prospek usaha kuliner semakin bagus seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat sekarang ini. Menurut Tanas tahun 2028, usaha kuliner adalah peluang usaha yang luar biasa dan hampir tidak pernah mati. Peluang usaha yang penuh potensi, prospek berkembang dengan sangat cepat dan merupakan bisnis pembawa kesuksesan dan kemakmuran. Salah satu contoh kuliner yang masih digemari banyak orang adalah Wingko atau sering disebut Wingko babat. Wingko sendiri adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Saat ini banyak sekali resep-resep yang sudah dikembangkan oleh beberapa orang dengan menambahkan beberapa bahan tambahan lainnya. Kemudian profil usaha. Sejarah berdirinya Wingko Bucana dimulai produksi pada tahun 1960-an, kemudian menjadi usaha turun-temurun hingga saat ini dipegang oleh cucunya yang bernama Bapak Muhammad Zamroni yang berumur 78 tahun. Bapak Zamroni sendiri memegang kendali sepenuhnya dimulai sejak tahun 2011 yang beralamat di Jalan Bojonegoro nomor 58 Santren Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kemudian untuk proses produksi Wingko, bahan yang diperlukan yaitu kelapa parut. Kelapa yang digunakan yaitu kelapa yang masih muda karena memiliki tekstur yang lebih lembut. Kemudian gula pasir, tepung beras ketan, dan garam. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama dilakukan adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bahan utamanya yaitu parutan kelapa. Kelapa yang digunakan yaitu kelapa yang masih muda, kemudian diparut atau diselep. Bisa juga menggunakan kelapa yang tua namun parutannya lebih halus. Kemudian campurkan parutan kelapa dengan gula hingga merata. Setelah itu, masukkan tepung beras ketan dan diberi air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan lemas. Setelah itu, siapkan cetakan panas dengan api cenderung kecil, lalu cetak adonan di atas cetakan, masak hingga warnanya kecoklatan. Untuk pengemasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk pengemasan Wingko dengan ukuran besar menggunakan kemasan kotak karton yang biasa yang bisa diisi hingga 3-4 buah Wingko. Untuk pengemasan Wingko yang ukuran kecil hanya menggunakan plastik biasa. Selanjutnya yaitu strategi operasi. Yang pertama, produksi. Wingko terbuat dari bahan baku yang baik, aman, menggunakan alat yang aman dan bersih serta rasa yang terjamin karena memakai resep turun-temurun serta rasa yang diberikan dari dulu hingga sekarang masih tetap terjaga dan sama. Kemudian untuk sumber daya manusia, saat ini tidak memiliki tenaga kerja tetap. Semua proses produksi dilakukan sendiri oleh Pak Zamroni. Namun ketika beliau memiliki pesanan banyak, beliau akan meminta bantuan kepada para tetangga untuk membantu proses produksi. Kemudian untuk pemasarannya menggunakan pemasaran offline, yaitu dipasarkan melalui toko yang dibuat sendiri di depan rumah. Strategi pemasaran yang digunakan lebih kepada word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut karena sudah berdiri dari tahun 1960-an, jadi sudah banyak yang tahu mengenai perusahaan ini. Karena Wingko merupakan jajanan basah
jadi tidak bisa diperjualbelikan secara online. Kemudian sistem pembayarannya yaitu dengan pembayaran tunai. Kemudian untuk lokasinya, proses pemasaran secara offline yaitu di Jalan Bojonegoro nomor 58, Santren Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kemudian juga ada nomor telepon pemesanan, di situ tertera dengan nomor telepon 0812 3137 7157. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu strategi pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, Pak Zamroni menekankan pada kualitas bahan baku yang baik. Wingko Bucana memproduksi wingko dengan ukuran besar dengan berat sekitar 1 kg per wingko dengan menggunakan pengemasan kotak karton, dan juga memproduksi dalam bentuk kecil dengan pengemasan plastik biasa. Biasanya tergantung dari pesanan konsumen. Pak Zamroni biasanya memberikan bonus setiap pemesanan yang banyak untuk pembelian wingko. Namun saat pandemi seperti ini, Pak Zamroni selaku pemilik dari Wingko Bucana juga memproduksi beberapa kue jajanan pasar untuk dijual ke pasar dan di tokonya sendiri. Produksi ini pun juga tidak cukup banyak karena hanya bersifat sementara untuk menambah penghasilan dalam masa pandemi seperti ini untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Selanjutnya yaitu untuk kelemahan. Kelemahan ini terdapat pada pemasaran yang kurang luas. Terlebih lagi, wingko merupakan jajanan basah, jadi tidak bisa dijual dengan sistem pemasaran online yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemudian teknologi atau alat yang digunakan masih manual dan kemasannya pun masih biasa. Untuk solusinya yaitu dengan lebih menonjolkan sistem pemasaran offline-nya, misalnya dengan membuka cabang baru di beberapa daerah. Kemudian untuk teknologinya diperbarui dan menggunakan metode teknologi yang modern dan kemasan yang lebih bagus dan dapat menarik minat pembeli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.